Jadi untuk bassnya ini lebih bulat, lebih bertenaga karena memakai dua trapo yang digabung atau diparalel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riz Audio Tech. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial cara menggabungkan dua trapo CT menjadi satu. Tujuannya adalah untuk menambahkan ampere. Jadi nanti untuk traponya di paralel. Di depan saya ini adalah trapo 5 ampere kecil. Ini untuk trapo 1 dan ini untuk trapo kedua. Ini sama-sama 5 ampere kecil untuk traponya. Jadi nanti untuk kedua trapo ini akan digabung atau diparalel supaya ampernya naik. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau video terbaru dari channel ini. Jika kita dipilihkan dengan dua pilihan, mau beli trapo 10 ampere atau trapo 5 ampere di paralel, tentunya mending beli trapo yang 10 ampere. Jadi cara ini adalah cara alternatif jika teman-teman di rumah memiliki trapo dengan ampere yang sama seperti punya saya ini. Traponya 5 ampere kecil, ini sama untuk traponya 5 ampere kecil. Jadi untuk traponya ini bisa digabungkan atau diparalel supaya ampernya bertambah. Untuk cara paralel dua trapo ini atau penggabungan dua trapo ini akan terasa jika trapo ini dirangkaikan ke rangkaian power amplifier. Jadi nanti ketika si volume bassnya dibesarkan untuk potensio bassnya, jadi si nada bassnya itu tidak akan gember jika traponya digabung atau diparalel. Karena saya juga pernah coba memakai satu trapo 5 ampere kecil ini. Jadi pada saat nada bassnya dinaikkan, suara bassnya agak gember, tapi setelah digabung, nada bassnya itu jadi bulat dan lebih bertenaga. Jadi hampir menyamai trapo 10 ampere untuk kualitas suaranya. Untuk paralel dua trapo ini, sebaiknya untuk pengambilan tegangannya nanti disamakan. Misalkan kita mengambil tegangan yang 25 volt, ini juga sama 25 volt. Jadi harus sama untuk pengambilan tegangannya. Ini untuk sekunder traponya, nanti di paralel atau digabung menggunakan dua buah dioda. Sebelumnya kita paralel dulu untuk primer traponya. Nah, ini untuk primer traponya, jadi ini di paralel dulu. Ini yang terpakainya nanti 0 dan 220 volt. Ini juga sama 0 dan 220 volt. Jadi untuk 0 ini disambungkan ke 0 lagi dan 220 disambungkan ke 220 lagi. Oke, kita gabungkan untuk primer traponya. Ini tersambung ke 0. Nah, ini disambungkan ke 0 dari trapo yang satu lagi. Sekarang kita gabungkan untuk tegangan 220 ke tegangan 220 juga. Nah, oke, seperti ini 0 ke 0 dan 220 ke 220 juga. Nah, ini untuk cara pemasangan kabel AC-nya. Jadi, teman-teman bisa pasang di trapo yang ini atau di sini juga bisa karena ini sudah digabung jadi satu jalur. Bisa di trapo yang ini atau di sini juga bisa. Ini untuk bagian primer traponya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke bagian sekunder traponya. Oke, sekarang kita sambungkan untuk CT dari trapo yang ini, disambungkan ke CT lagi, ke trapo yang satunya lagi. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk diodanya. Untuk diodanya
Ini saya menggunakan yang 35 ampere. Jadi harus sama untuk diodanya. Atau yang ini misalkan 15 ampere. Ini juga sama, harus 15 ampere. Intinya untuk diodanya harus sama. Sekarang ini seperti biasa kita sambungkan untuk input dioda. Nah, kaki yang dua ini untuk input ke trafonya. Ini juga sama. Ini yang dua ini untuk input diodanya. Untuk pengambilan tegangannya akan saya contohkan di 25 volt ini. Ini juga sama nanti ke 25 volt. Nah, ini untuk kaki dioda yang input, yang dua ini saya sambungkan ke tegangan 25 dan 25 dari trafo. Untuk kabel ini bisa bolak-balik pemasangannya. Ini udah saya sambungkan untuk kaki input diodanya. Tersambung ke tegangan 25 dan 25 volt. Ini juga sama untuk kaki input dioda. Nah, yang dua ini disambungkan juga ke tegangan 25 dan 25 volt. Oke, sekarang kita tinggal menggabungkan untuk kaki output dioda yang positif ke kaki output dioda yang positif juga. Nah, ini untuk kaki output dioda yang positif. Nah, ada tanda positifnya. Ini untuk kaki dioda yang output negatif, ada tandanya juga yang bawah ini. Jadi yang positif disambungkan lagi ke positif, dan yang output kaki dioda yang negatif ini disambungkan juga sama ke kaki dioda yang output negatif ini. Sekarang kita tinggal sambungkan untuk kaki dioda yang output negatif. Ini sama, tersambung juga ke kaki output dioda yang negatif. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan elko-nya. Ini untuk elko-nya saya menggunakan yang 10.000 mikro, 100 volt, 1 set. Untuk susunan kaki elko-nya seperti ini. Ini dari sebelah kanan, positif, negatif, positif, dan negatif. Jadi untuk kaki negatif elko yang satu disambungkan ke kaki positif elko yang satunya lagi. Ini untuk CT-nya nantinya atau ground. Oke, sekarang kita sambungkan dulu ini untuk kaki elko yang digabung ini. Nah, ini untuk CT-nya. Ini kita sambungkan ke CT dari trafo ini. Nah, bisa disambung di sini. Ini dikupas dulu. Kabel yang CT ke CT ini kan digabung. Nah, ini dikupas. Saya kasih kabel warna putih ini untuk CT-nya. Ini disambungkan ke elko yang tengah ini, ke elko yang digabung untuk ground atau CT-nya. Teman-teman jangan sampai salah, ini untuk cara penjemperan elko-nya. Jadi ini untuk kaki negatif elko disambungkan ke kaki positif elko. Ini di jemper. Nah, ini saya kasih tembaga untuk menjempernya. Teman-teman jika tidak ada tembaga bisa menggunakan kabel untuk menjemper dari sini ke sini. Untuk ujung kabelnya ini tinggal disambungkan ke CT yang digabung ini. Teman-teman terserah ini mau dikupas kabel yang ini. Jadi disambungkan ke sini atau bisa disolder di CT trafo ini ataupun juga bisa dijemper di trafo CT. Nah, ke CT trafo yang satunya ini. Di sini juga bisa sama aja, karena satu jalur ini udah dijemper untuk CT-nya. Saya solder di CT trafo yang ini. Oke, sekarang kita tinggal gabungkan untuk kaki positif elko dan negatif elko yang ini ke diodanya, ke output dioda. Nah, ini untuk kaki positif elko. Untuk kaki positif elko ini disambungkan ke output dioda yang positif. Nah, ke sini. Jadi si kabel ini bisa dikupas dulu lalu disambung ke sini, atau bisa juga disambung ke kaki output dioda yang positif ini, atau ke sini juga bisa. Karena ini udah dijemper jadi satu jalur. Begitupun juga nanti untuk kaki negatif elko ini disambungkan ke sini, ke
ke output dioda yang negatif ke sini atau ke sini juga bisa, atau di sini juga bisa. Untuk penyambungannya ini dikupas. Saya sambungkan di kaki dioda yang sebelah kanan aja. Jadi tinggal kaki negatif pelco yang ini. Ini saya kasih kabel yang berwarna hitam untuk negatifnya. Ini untuk ujung kabelnya dari kaki negatif pelco. Nah, ini kaki negatif pelco. Ini tinggal disambungkan ke kaki output dioda yang negatif ke sini. Atau ke kaki negatif dioda yang satunya lagi juga bisa ke sini. Saya sambungkan di sini aja. Jadi untuk PSU ini, untuk output positifnya nanti diambil dari kaki positif elko yang sebelah kanan ini. Yang tengah ini untuk ground atau CT-nya. Dan untuk output PSU yang negatifnya nanti diambil dari kaki negatif elko yang ini. Positif, ground atau CT, dan ini untuk negatifnya. Untuk contoh, saya menggunakan satu pasang elko atau 2 buah elko. Teman-teman juga bisa menggunakan 4 elko untuk elko PSU-nya. Jadi tinggal di paralel aja nanti untuk elko-nya. Oke, ini akan saya ukur dulu untuk tegangan output dari PSU ini. Nah, untuk tegangannya sekitar 36 polan. Kita ukur juga untuk tegangan satu lagi karena ini simetris. Tegangannya sama, seimbang. Ini antara negatif ketemu positifnya. Sekitar 72 polan. Karena untuk pengambilan tegangan dari trafonya saya tadi memakai yang 25 voltnya. Jadi teman-teman untuk tegangan inputnya bisa disesuaikan untuk pengambilan tegangannya. Oke, ini untuk pengetesan akan saya sambungkan ke amplifier yang kemarin saya rakit di video-video sebelumnya. Ini untuk input tegangan ke power ampli-nya. Ini saya sambungkan dulu. Untuk input tegangan ke power ampli-nya udah saya sambungkan, positif, ground, atau CT, dan negatifnya. Untuk aksesorisnya, ini untuk tegangan inputnya digabung antara mode MP3 Bluetooth, tune control, dan gigabus. Saya memakai penurun tegangan ini, resistor 100 ohm 2 watt, dan IC regulator 7812. Karena untuk tegangan input ke gigabus, tune control, dan mode MP3 akan saya ikutkan ke PSU utama power. Jadi ini tinggal disambungkan R ini ke output positif yang PSU, dan yang kaki tengah IC regulator ini disambungkan ke CT dari PSU atau groundnya. Oke, ini akan saya tes untuk musiknya. Nah, ini saya memakai gigabus yang kemarin saya rakit di video sebelumnya. Jadi untuk bassnya ini lebih bulat, lebih bertenaga karena memakai 2 trafo yang digabung atau di paralel. Jadi lebih bertenaga untuk nada bassnya. Jadi dentuman bassnya itu sangat kuat. Oke, mungkin sekian untuk
tutorial kali ini cara penggabungan dua trafo atau paralel trafo untuk menambah ampere. Semoga dengan konten ini teman-teman dapat terbantu. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan share ke seluruh media sosial. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.